Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Kita kembali berkumpul di acara kelas pendalaman Alkitab dan malam hari ini kita masih membahas tentang pembaringan terakhir. Ini adalah sesi yang keempat. Malam hari ini kita akan dipandu oleh Bapak James. Dan sebelumnya mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk belajar kebenaran-Mu. Tuhan tolong kami, Roh Kudus berikan kami pencerahan supaya kami mengerti apa yang kami perbincangkan, yang kami bahas malam hari ini Tuhan. Berkati Pak James yang memandu acara kami, yang menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan berikan hikmat akal budi, biar Pak James bisa menyelesaikannya dengan baik. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, silakan Pak James. Selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Terima kasih untuk kesempatan diberikan kepada saya untuk malam hari ini menyampaikan pembaringan terakhir dengan pada sesi yang keempat. Saya mulai saja. Pembaringan terakhir sesi keempat ini ada 6 bagian yang akan disampaikan, yaitu waspada terhadap penyesatan, berdamai dengan Tuhan, apakah sudah siap, terus memilih keselamatan kekal, berani menghadapi kematian, dan memento mori. Memento mori itu ingatlah akan kematianmu atau kematian kita ya. Saya mulai dengan bagian pertama, waspada terhadap penyesatan. Banyak umat Kristen hanya mengenal ajaran bahwa Tuhan memberkati kalau mereka datang ke gereja dan memberi persembahan. Jemaat hanya diajar untuk menjadi orang baik, memiliki keluarga bahagia, mendapatkan menantu yang baik, dan cucu yang sehat dan sukses. Tubuh sehat, bisnis maju, dan terhormat di mata manusia. Mereka memiliki ukuran kebahagiaan yang sama dengan anak dunia. Pola pikir tersebut adalah pola pikir anak-anak dunia yang tidak mengenal kebenaran Injil yang murni. Mereka adalah orang-orang yang masih membangun kerajaannya di muka bumi. Padahal kehidupan orang percaya harus seperti Tuhan Yesus. Bersedia tidak menikmati kesenangan dunia, bahkan meninggalkan kemuliaan bersama dengan Bapa. Firman Tuhan mengatakan, barang siapa tidak meninggalkan segala sesuatu yang dimilikinya, maka ia tidak layak untuk kerajaan Allah. Lukas 14 ayat 33. Ini adalah bagian tersulit yang sering kurang atau tidak diajarkan dengan benar kepada umat dewasa ini. Ini sebenarnya bentuk penyesatan yang sangat berbahaya dalam kehidupan manusia. Dengan pikiran yang sesat tersebut, mereka berpaling dari Allah yang hidup dan menunjukkan fokus perhatian mereka kepada dunia fana ini. Mereka tidak akan bisa bertuhan dengan benar. Hal ini diringkas dalam surat Yohanes, yaitu 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17.
sebagai suatu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Firman Tuhan mengatakan bahwa orang seperti ini tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Orang yang tidak memiliki prinsip hidup hanya untuk kesenangan hati Allah, Elohim, sangat berpotensi memiliki banyak kesenangan. Dan hidupnya menjadi rumit. Hidupnya akan terbelenggu atau terikat oleh banyak hal yang bisa menjadi kesenangan dan obsesinya. Kalau seseorang tidak menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya kesenangan, maka ia akan berusaha menyenangkan diri sendiri. Itulah tadi bagian daripada waspada terhadap penyesatan. Kemudian bagian kedua adalah berdamai dengan Tuhan. Begitu seringnya kita mendengar kalimat berjaga-jagalah. Tetapi berapa banyak orang yang sungguh-sungguh menyambut peringatan Tuhan ini. Kenyataan yang kita temukan, banyak orang yang tidak menyambut peringatan ini dengan serius. Ini menunjukkan bahwa banyak di antara orang Kristen yang keras kepala. Banyak orang tidak berpikir bahwa kematian bisa menjemputnya setiap saat. Tentunya kalau kita berdamai dengan Tuhan, bukan hanya karena kita bisa mati setiap saat menghadap Tuhan, tetapi memang tidak ada kehidupan yang indah di luar Tuhan. Nah, ini yang menurut saya juga ini berat, ya. Tidak ada kehidupan yang indah di luar Tuhan. Waktu hidup seseorang menjadi sia-sia tanpa persekutuan yang benar dengan Tuhan. Alkitab berkata bahwa seseorang harus mengikatkan diri dalam persahabatan dengan Tuhan. Menggunakan mamon yang tidak jujur. Lukas 16 ayat 9. Jadi mamon itu hanya sebagai alat, bukan sebagai tujuan. Proyek gereja Tuhan dan seluruh pekerjaan pelayan-pelayan Tuhan adalah usaha untuk mendamaikan manusia dengan Allah. Kebenaran ini ditujukan untuk semua jemaat. Bahwa kehadiran jemaat di gereja adalah untuk berdamai dengan Tuhan. Perdamaian dengan Tuhan merupakan garis panjang, bukan seperti sebuah titik. Langkah seseorang pergi ke gereja adalah langkah untuk membangun perdamaian yang terus-menerus dengan Tuhan. Jadi nasihat Paulus melalui surat-suratnya yang kemudian diteruskan oleh hamba-hambanya lewat mimbar gereja adalah upaya untuk berdamai dengan Tuhan. Nasihat-nasihat melalui pemberitaan firman Tuhan atau kebenaran yang diajarkan menjadi sarana jemaat berdamai dengan Tuhan. Ini sejajar dengan kenyataan bahwa kita disucikan bukan hanya oleh darah Yesus, tetapi juga oleh kebenaran Tuhan. Yohanes 17 ayat 17. Kebenaran Tuhan adalah firman Tuhan yang memperbaharui cara berpikir, mengubah seluruh gaya hidup. Hidup berdamai dengan Tuhan adalah puncak dan tujuan kehidupan. Hal inilah yang harus kita capai. Kekristenan kita harus sampai kepada tingkat ini. Oleh sebab itu, perlu kita mengoreksi diri kita terus-menerus. Hari ini kita memeriksa hidup kita, apakah kita sudah sungguh-sungguh memiliki kehidupan yang berdamai dengan Tuhan atau belum. Kemudian pada bagian yang ketiga, apakah sudah siap? Dalam pengertian di sini menuju ke pembaringan terakhir ya. Sesungguhnya satu hal yang paling mendesak dalam hidup kita sekarang ini adalah seandainya kita sekarang meninggal dunia.
Apakah kita sudah berkeadaan berkenan kepada Tuhan? Apakah kita pasti diterima masuk dalam anggota keluarga kerajaan surga atau tidak? Ini adalah masalah yang sangat penting dan sangat mendesak. Mereka berpikir selalu masih ada kesempatan, sehingga masih bisa ditunda. Mereka tidak mengerti atau tidak mau mengerti bahwa menjadi Kristen harus sempurna seperti Bapa atau serupa dengan Yesus. Menjadi manusia baik bukanlah tujuan keselamatan. Tanpa keselamatan dalam Yesus Kristus pun orang bisa memiliki moral atau mental yang baik. Iya, tetapi saudara kekasih, sebelum serupa seperti Yesus, minimal kita haruslah menjadi manusia yang baik. Kemudian mereka tidak sadar bahwa penundaan akan berujung kepada keadaan tidak mampu lagi bertobat dan berubah lagi. Hendaknya kita tidak berpikir bahwa hal diterima atau ditolak Allah tidak bisa dipersoalkan sejak hari ini. Seakan-akan Allah menyembunyikan hal tersebut. Sejak masih hidup, yaitu sebelum meninggal dunia dan sebelum menghadap tahta pengadilan Allah, seseorang harus dapat mengetahui, harus ya, dengan pasti keadaannya kalau meninggal dunia saat ini. Apakah ia diterima atau ditolak oleh Allah? Nah, ini yang berat, saudara kekasih. Itulah sebabnya Tuhan menghendaki agar setiap orang menguji dirinya dan mohon Tuhan membuka pikirannya untuk mengetahui apakah jalannya serong. Itu bisa dicek di 2 Korintus 13 ayat 5, Efesus 5 ayat 10, dan Mazmur 139. Kalau kita bertanya, bagaimana kita tahu sekarang ini bahwa kita pasti diterima atau ditolak Allah? Menjawab pertanyaan ini, seseorang harus berjuang mengenal kebenaran. Sebab dengan mengenal kebenaran, seseorang akan memiliki kecerdasan roh untuk mengerti kehendak Bapa. Jadi untuk mengerti butuh kecerdasan roh, untuk menjadi cerdas roh kita harus belajar kebenaran firman. Apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Jadi tanya tidak langsung dijawab, tetapi berproses di dalam pengenalan akan kebenaran, meningkatkan kecerdasan roh untuk mengerti kehendak Bapa. Selama seseorang belum menemukan dengan pasti bahwa dirinya sudah melakukan kehendak Bapa, ia harus terus berjuang untuk mencapai perkenanan Bapa. Kemudian kita masuk ke bagian yang keempat, memilih keselamatan kekal. Kata memilih itu berarti keselamatan kekal itu pilihan ya, jadi bukan keharusan. Kuasa kegelapan berusaha membuat manusia melupakan realitas kematian ini. Berbagai filosofi hidup yang salah disuntikkan ke dalam pikiran melalui berbagai media, agar manusia tidak memedulikan realitas kematian tersebut. Demikian kenyataannya, bahwa banyak orang yang menggulirkan hari hidupnya tanpa kesadaran sama sekali bahwa hari hidupnya tersebut bisa berhenti setiap saat. Mereka bersikap seakan-akan memiliki kehidupan yang tidak ada ujungnya. Karena kematian adalah realitas yang tidak pernah bisa diprediksi kapan terjadi, maka persiapannya harus mulai dari sekarang. Setiap hari dan setiap saat, ketika kita menyadari perbuatan kita yang tidak sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah, sebenarnya inilah yang dimaksud dengan berjaga-jaga.
dan berdoa tiada berkeputusan. Suatu relasi yang harus terus dibangun dengan Tuhan. Karena kalau ini kita lengah, serapan dari kuasa kegelapan yaitu keindahan dunia itu terbukti akan menyimpangkan kita ya, menjauhkan kita gitu. Orang yang mengabaikan fakta ini adalah orang bodoh yang tidak berakal. Sesungguhnya sejak hidup di dunia ini, sudah nampak gejala seseorang akan beroleh kemuliaan kekal atau kehinaan kekal. Dari keputusan, pilihan, dan tindakan hidup seseorang nampak apakah ia menunjukkan dirinya akan pergi ke sorga atau ke neraka. Jika seseorang tidak mengerti akan realitas keabadian, ini berarti bahwa ia berjalan dalam kegelapan. Bagi yang mau bertobat dan dimuridkan, mereka diproses kepada kebaikan yang tidak terbatas. Sebaliknya, kalau seseorang menolak bertobat dan tidak mengalami proses pendewasaan, maka ia dirusak oleh iblis. Pelayanan gereja harus hanya berorientasi pada kehidupan yang akan datang. Nah, ini dia kehidupan yang akan datang. Menurut saya biasanya tergeser karena gereja mengejar target diberkati, dan itu yang saya lihat hanya sebatas kebutuhan yang sementara fana. Sakit disembuhkan, masalah ekonomi berjalan macet menjadi lancar, yang sifatnya hanya untuk hidup di bawah, bukan untuk di atas, untuk perkara-perkara yang di atas. Pengajaran firman Tuhan harus membuka pikiran untuk dapat mengerti bagaimana menjalani hidup seperti yang Allah kehendaki. Dalam hal ini harus ada model-modelnya yang dapat dilihat dan diteladani di dalam gereja dan kehidupan setiap hari. Model-model inilah yang mengambil bagian dalam pelayanan gereja. Kita harus bekerja keras untuk menyelamatkan sebanyak mungkin orang untuk masuk ke dalam anggota keluarga kerajaan sorga. Jadi yang masuk model-model ini ya seperti kita ini yang aktivis, harus beri contoh. Ya, tidak mudah memang. Kemudian bagian yang kelima, kita masuk ke bagian kelima, berani menghadapi kematian. Orang percaya harus memahami, ya, harus memahami dan menerima bahwa dunia tidak lagi dapat memberi kebahagiaan yang dibutuhkan oleh manusia. Kebahagiaan dari dunia menggiring manusia kepada kebinasaan. Saya kira ini juga banyak yang bertanya, masa ya? Itu nanti bisa dibuktikan nanti pada saat kesulitan hidup yang mereka hadapi ya. Tuhan dan kerajaannya lah yang menjadi kebahagiaan satu-satunya. Orang percaya yang dewasa, rohani, sudah pasti berani dalam sukacita menghadapi kematian. Karena ia belajar terus dengan sungguh-sungguh bertumbuh dalam kedewasaan rohani yang benar. Kita tidak boleh menunda satu hari pun untuk membenahi diri. Karena kita tidak tahu kapan saatnya kita masing-masing menerima panggilan. Jika hari ini Tuhan memberi peringatan dan tegurannya, kita harus merelakan diri bertobat dan berubah. Banyak orang Kristen yang sebenarnya sesat, tetapi mereka tidak menyadarinya sama sekali. Mereka merasa dan percaya bahwa kedatangan Yesus yang mati di kayu salib otomatis menyelesaikan masalah dosa, sehingga mereka semua merasa sudah selamat. Nah, ini masih banyak ya yang berpikir, berperasaan penuh bahwa itu otomatis ya,
dosa selesai dan pasti selamat. Dan itu memang didukung oleh pengejaran-pengejaran yang terjadi sampai saat ini gitu ya. Doktrin-doktrin pun itu masih seperti itu, otomatis ya, diampuni dosa dan pasti selamat. Sangat menyedihkan dan malang kalau ternyata banyak orang Kristen yang tidak memikirkan masa depannya di dunia yang akan datang. Mereka tidak peduli sama sekali adanya kerajaan Tuhan Yesus yang akan ditegakkan. Mereka hanya hidup untuk kesenangan hari ini. Seakan-akan tidak ada dunia atau kehidupan lain yang akan mereka jalani dan nikmati selain dunia hari ini. Hidup di bumi sesungguhnya hanya untuk persiapan masuk ke dalam rumah Bapa. Persiapan tersebut adalah memiliki batinnya yang baik, yaitu mengenakan kodrat ilahi. Sebab hanya orang yang mengenakan kodrat ilahi yang diperkenankan masuk ke dalam keluarga kerajaan surga. Oleh sebab itu segala kepentingan, sekali lagi, oleh sebab itu segala kepentingan harus disingkirkan demi untuk menggumuli penyempurnaan nurani agar menjadi memiliki nurani ilahi. Kemudian di bagian yang terakhir tentang memento mori. Memento mori itu adalah ingatlah akan kematianmu, ya. Ingatlah akan kematianmu. Jadi kita perlu ingat, ya, menyongsong kematian kita. Kira-kira seperti itu ya, kurang lebihnya. Jarang ada orang yang tidak menekuni apa yang dianggap penting dalam hidupnya. Kalau seseorang menganggap uang itu penting, maka ia bersungguh-sungguh bekerja atau mencari nafkah. Juga dengan pendidikan, jodoh, kesehatan, dan lain sebagainya. Bagaimana dengan kerajaan sorga? Apakah kita menganggap hal ini penting? Bila kita menganggap hal ini penting, pasti kita bersungguh-sungguh mencarinya, dan memang Tuhan menghendaki kita bersungguh-sungguh mencarinya. Matius 6 ayat 33. Menyadari hal ini, kita seharusnya melepaskan diri dari segala milik seperti yang Tuhan ajarkan. Lukas 14 ayat 33. Maksudnya adalah tidak terikat dengan dunia ini yang membuat kita tidak siap memasuki kehidupan abadi. Ikatan dunia ini menyesatkan dan membinasakan. Atau dalam bahasa lain itu kita terjebak karena terlena ya kenyamanan tersebut. Seperti yang dialami oleh orang kaya dalam Markus 10 ayat 21 sampai dengan 27. Ikatan dunia membuat seseorang tidak memilih Tuhan. Padahal akhirnya semua kekayaan dunia harus dilepaskan. Hanyalah Tuhan yang dibutuhkan, saudaraku. Nah, ini memento mori yang tadi saya ingatkan bahwa ini adalah kita perlu mengingat akan hari kematian kita ya. Ingatlah akan kematianmu. Tuhan akan mengajarkan kepada kita bagaimana kita terlepas dari ikatan dunia. Dan kita pun harus bersedia melepaskan ikatan itu. Nah, ini agak repot karena kehendak bebas itu membuat situasi menjadi tarik ulur ya, naik turun. Karena ya sekarang mungkin besok berubah tidak. Dan begitu berulang terus. Hal ini bukan anugerah atau pemberian semata-mata, tetapi langkah dari keputusan kesadaran kita
ya, untuk melepaskan dari ikatan kita dari dunia. Jadi kalau hari ini kita mencari Tuhan, hal tersebut bukan karena sakit penyakit, mengalami problem ekonomi, keluarga, jodoh, dan lain sebagainya. Tetapi sebagai persiapan untuk menyongsong hari esok di kekekalan. Jadi kalau mundur tadi soal kita bicarakan soal sakit penyakit, ekonomi, keluarga, jodoh, dan lain sebagainya. Itu pun kalau berhasil hanya sifatnya sementara di dunia fana ini. Tapi biarlah itu kesempatan untuk menjadi persiapan menyongsong hari esok kekal. Jadi bukan karena itu kita terlena, terganjal, ya, terikat. Seluruh gerak hidup di bumi ini bagaimanapun ada akhirnya, saudaraku. Orang tua harus kehilangan anak-anak mereka, kita kehilangan sahabat yang bisa diajak berbagai rasa, melalui tahun-tahun yang panjang. Suasana indah yang dirasa harmonis berakhir pada ujung yang disebut kematian. Kemudian inilah bagian yang terakhir. Untuk itu mari kita perhatikan ucapan Tuhan Yesus dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 3. Di dalam ucapan tersebut ada pengharapan indah mengenai kehidupan yang akan datang, yang harus menjadi kerinduan kita. Nah, ini menerjemahkan pengharapan indah yang tidak atau belum dilihat, ini yang perlu jadi bahan perenungan, ya. Seperti apa itu? Bahwa kebersamaan kita bukan hanya ada di dunia hari ini yang penuh dengan cacat. Kehidupan yang diwarnai dengan sakit, penyakit, kemiskinan, perang, pertikaian, pengkhianatan, dan berbagai penderitaan. Tetapi Tuhan akan membawa kita semua, seluruh keluarga, dan orang-orang yang kita kasih ke tempatnya di rumah Bapa. Demikian, saudara kekasih, penyampaian pembaringan terakhir ini di sesi yang keempat. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Ya, terima kasih Pak James sudah menyampaikan pemaparan mengenai pembaringan terakhir di sesi yang keempat ini. Dan sekaligus saya membuka kesempatan bagi Bapak Ibu yang mau berdiskusi atau mau bertanya, silakan. Oke, yuk kita akhiri pertemuan kita malam hari ini. Kita tutup dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk bincang-bincang kami malam hari ini. Bagaimana kami mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Beberapa kasus yang dalam diskusi kami, biarlah itu juga menguatkan kami Tuhan, betapa kami harus hati-hati dalam bertindak, dalam berpikir, dalam melakukan sesuatu Tuhan. Kiranya Tuhan tolong, Roh Kudus membimbing kami terus dari hari ke hari, biar kami tidak salah langkah Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami mengakhiri acara pertemuan kami, pendalaman Alkitab kami malam hari ini Tuhan. Tuhan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke. Amin. Bye-bye. Terima kasih Pak James, Pak David, semuanya. Memberkati.